Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Pramesti Putri, NIM 1611020144, program studi keperawatan S1 semester 8. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana menyampaikan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang pemeriksaan diagnostik biopsi pada pasien kanker. Nah, sebelum itu perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kontrak waktu kepada pasien. Nah, kita lakukan kontrak waktu kepada pasien. Besok saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan dalam waktu 10 menit. Apakah pasien dan keluarga bersedia? Ya, bersedia. Kemudian kita sediakan media-medianya seperti leaflet, kemudian ada PowerPoint atau lain sebagainya, atau media edukasi yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan leaflet sebagai media pendidikan kesehatan kepada pasien. Nah, setelah kita melakukan kontrak waktu kepada pasien dan sudah menyiapkan persiapan-persiapannya, kemudian hari esoknya kita langsung datang ke pasien. Kita langsung datang ke pasien dan keluarga pasien. Assalamualaikum. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu klarifikasi nama pasien. Apakah benar dengan Ibu X? Nah, ketika sudah benar, kita langsung tanyakan kabarnya. Bagaimana Bu keadaan Ibu saat ini? Kemudian bagaimana perasaannya? Apa yang sedang dirasa saat ini? Nah, setelah itu kita langsung tanyakan apakah Ibu udah siap ketika nanti saya akan berikan pendidikan kesehatan tentang apa sih itu biopsi dan tentang biopsi intinya. Apakah Ibu sudah siap dan keluarga sudah siap? Ketika si pasien dan keluarga sudah siap, kita langsung masuk. Sebelum kita lakukan pendidikan kesehatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tanyakan kepada pasien terlebih dahulu, Ibu, apakah Ibu sebelumnya tahu tentang biopsi? Dan keluarganya terlebih dahulu. Keluarga pasien, apakah di sini ada yang tahu tentang biopsi sebelumnya? Nah, ketika belum ada, kita langsung masuk. Nah, biopsi itu adalah pengambilan sebagian kecil jaringan di suatu tubuh untuk dilakukan pemeriksaan di mikroskopik. Nah, jadi tuh besok kan sudah berdasarkan dari data diagnosa medis bahwa akan dilakukan tindakan biopsi untuk melakukan pengecekan apakah terjadi benjolan itu, apakah itu kanker atau tumor atau sudah menyebabkan keganasan di stadium berapa. Nah, kita lakukan pengecekan di bagian jaringan yang ada benjolan tersebut, dilakukan sedikit diambil jaringannya. Nah, apa saja jenis-jenis dari biopsi? Ibu sebelumnya sudah tahu atau belum? Tanyakan kepada pasien dan keluarga. Jenis-jenis biopsi sebelumnya sudah tahu atau belum? Dan pasien belum tahu, kita langsung lanjutkan. Tapi kalau dari pasien dan keluarga ada yang sudah mengetahui, kita simpan terlebih dahulu jawabannya. Nah, ketika pasien dan keluarga sudah belum tahu, kita langsung jelaskan. Jadi, jenis-jenis biopsi yang pertama adalah biopsi insisional. Biopsi insisional tersebut pengambilan sebagian kecil dari jaringan melalui pembedahan atau penyayatan jaringan tersebut. Jadi, jaringan yang ada benjolannya itu hanya diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada yang kedua, yaitu biopsi eksisional. Biopsi eksisional yaitu pengambilan jaringan-jaringan yang dicurigai adanya kanker
tumor. Jadi jaringan itu tuh kankernya atau tumornya itu masih belum bermetastasis di satu tempat, jadi masih menyebar. Nah, kita lakukan pengangkatan tersebut, dan itu di berbagai jaringan, bukan hanya satu. Jadi perbedaan insisional dan eksisional, kalau insisional hanya di jaringan tersebut yang sudah terlihat bahwa itu ada benjolan atau sudah ada menunjukkan gejala. Kemudian kalau biopsi eksisional itu di banyak jaringan. Misal ada di leher, kita dicurigai di leher, kita lakukan biopsi di bagian leher. Kemudian di bagian payudara, kita lakukan biopsi di bagian payudara gitu. Nah, buat biopsi insisional tersebut kita lakukan bius lokal maupun bius total, dan di eksisional juga bisa lakukan bius lokal dan bius total. Selanjutnya ada biopsi jarum. Nah, biopsi jarum ini biasanya itu digunakan untuk pengambilan cairan. Nah, biasanya itu dilakukan di bagian pernafasan, pencernaan, seperti itu. Jadi, biopsi jarum ini biasanya ketika pasien didiagnosa kanker paru-paru, maka akan dilakukan biopsi dengan biopsi jarum. Yang keempat ada biopsi jarum dengan endoskopi. Nah, biasanya biopsi jarum dengan endoskopi ini dilakukan kepada pasien dengan kanker seperti kanker di kandungan, di rahim, seperti itu. Jadi menggunakan bantuan endoskopi. Nah, yang kelima ada punch biopsi. Punch biopsi itu yaitu biopsi di area lokal di bagian kulit. Jadi biopsi tersebut biasanya digunakan untuk pasien yang didiagnosa kanker kulit atau sedang akan dilakukan apakah pasien tersebut terkena kanker kulit atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis biopsi, kita lanjutkan. Sebelumnya, ibu dan keluarga mengetahui tentang kegunaan biopsi atau tidak ya? Nah, ketika pasien tidak mengetahui kegunaan biopsi itu apa, kita langsung jelaskan kepada pasien dan keluarganya. Kegunaan biopsi itu adalah untuk mendeteksi sel-sel abnormal yang dicurigai menderita kanker, tumor, dan lain-lain. Apabila sudah diketahui suatu penyakitnya, maka biopsi itu bisa digunakan untuk mengetahui suatu keganasan suatu penyakit tersebut. Jadi, seberapa ganas sih kanker atau tumor tersebut, dan kemudian mengetahui sudah berada di stadium berapa. Nah, setelah kita mengetahui kegunaan biopsi itu, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang prosedur pemeriksaan biopsi. Sebelumnya, ibu dan keluarga sudah mengetahui prosedur pemeriksaan biopsi itu sendiri belum? Nah, ketika belum, kita langsung jelaskan. Begini ya. Nah, prosedur pemeriksaan biopsi yang pertama, selama 1 minggu sebelum dilakukan biopsi, pasien dilarang mengonsumsi obat-obatan seperti aspirin, pokoknya obat-obatan dalam NSAIDs. Kemudian yang kedua, akan dilakukan CT scan dan ultrasonografi sebelum dilakukan biopsi untuk menentukan lokasi biopsi yang akan dibiopsi. Ketika sudah ditentukan lokasinya dan akan dilakukan pembersihan pada area yang akan dibiopsi. Kemudian ketika menggunakan jarum, maka jarumnya akan dimasukkan dan diangkat cairannya, dan ketika melakukan pembedahan, maka akan dilakukan pembedahan dan penyayatan sebagian jaringan. Untuk besok prosedurnya akan dilakukan penyayatan sebagian jaringan. Ketika sudah dilakukan pembedahan dan penyayatan sebagian jaringan, maka akan jaringan tersebut akan dijahit kembali. Nah, seperti itulah prosedurnya. Nanti setelah itu
dari perawat akan memberikan edukasi kembali. Apakah keluarga dan ibu pasien paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ketika sudah paham, maka kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab yang pertama kita tanyakan terlebih dahulu apakah ada pertanyaan dari ibu dan keluarga. Ketika tidak ada pertanyaan, maka kita yang kembali bertanya. Oh ya Ibu, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada pengertian biopsi, jenis-jenis biopsi, prosedur pemeriksaan biopsi, kegunaan biopsi, dan saya akan menanyakan apa saja tadi jenis-jenis dari biopsi. Nah, ketika pasien sudah menjelaskan apa yang sudah kita tanyakan, berarti pasien tersebut dan keluarganya sudah dinyatakan memahami tentang pendidikan kesehatan yang sudah kita berikan. Nah, lalu kita ambil kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama ya tentang apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Jadi kesimpulannya, biopsi tersebut adalah pengangkatan sebagian jaringan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau di bawah pemeriksaan mikroskop. Nah, untuk besok akan dilakukan prosedur tindakan biopsi yang sudah direncanakan. Jadi, sepakat untuk apa yang sudah kita bahas hari ini? Ya, kita tarik kesepakatan bersama. Ketika sudah kita berpamitan kepada pasien dan keluarganya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan semoga lekas sembuh. Ini kemudian leaflet yang sudah kita buat, kita bagikan kepada keluarga pasien dan pasien. Kemudian kita bagikan. Kemudian kita pamitan. Cukup sekian pendidikan kesehatan dari saya untuk hari ini. Apabila nanti ada perlu bantuan, panggil saya di nurse station. Kemudian kita kontrak waktu selanjutnya. Saya kontrak waktu selanjutnya besok untuk memeriksa kembali dan mengecek kembali kondisi ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.